Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya. Sebab itu alhamdulillah saya bisa membuat video ini dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan ridhonya. Dan salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak dimiliki. Perkenalkan, nama saya Riki Armada Batubara dengan NIM 0104202032, prodi Manajemen Dakwah MTB, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan dosen pengampu Al-Ustadz Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Baik teman-teman semuanya, video kita kali ini kita akan membahas 6 hadis. Hadis yang pertama nanti yang akan kita bahas yaitu tentang etika dalam bertamu. Hadis nanti yang keduanya hadis tentang etika dalam bertetangga. Hadis yang ketiga hadis tentang etika berpolitik. Dan hadis yang keempat hadis tentang etika menerima tamu. Hadis yang kelima hadis tentang etika dalam larangan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hadis yang keenam nantinya hadis tentang etika dalam berdagang. Baik teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada hadis yang pertama yaitu hadis tentang etika dalam bertamu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza dakhalal dhaifu 'alal qaumi dakhala birizqihi wa idza kharaja bimaghfiratin dzunubihim. Ketika tamu datang pada suatu kaum, maka ia datang dengan membawa rezekinya. Ketika ia keluar dari kaum, maka ia keluar dengan membawa pengampunan dosa bagi mereka. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Agar dalam bertamu tercapai hasil yang baik, maka hendaknya seorang selalu menjaga adab atau etika dalam bertamu. Berikut ini adab-adab dalam bertamu ke rumah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabud dhaifi fa huwa an yubadira ila muwafaqatil mudifi fi umurin minha aklu ta'am wa la ya'tadiru yasba'i wa an la yas'ala sahibal munzili an syai'in min darihi siwahil qiblati wa mawdi'il qada'il hajat wa la yatatalla'u ila nahiyatil haram wa la yukhalifu ida ajalasahu fi makani wa akramahu bihi wa la yamtani'u min qasli yadayhi wa ida ra'al sahibul munzili qad takharraka biharakatin fala yamna'u minha. Adab bertamu adalah segera mungkin beradaptasi dengan tuan rumah dalam beberapa hal, antara lain yang pertama menyantap makanan yang dihidangkannya, tak perlu beralasan sudah kenyang. Dan yang kedua itu tidak bertanya kepada tuan rumah tentang suatu di rumahnya kecuali arah kiblat dan toilet. Dan yang ketiga tidak boleh mengintip ke arah tempat wanita. Dan yang keempat tidak menolak ketika dipersilahkan duduk di atas tempat dan tidak menolak ketika diberi penghormatan. Dan yang kelima membasuh kedua tangan ketika hendak makan. Dan yang keenam ketika melihat tuan rumah bergerak untuk melakukan sesuatu, jangan kita mencegahnya. Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safirini, Ghida Al-Albab, Syarah Manzumah Al-Adab Juz 2 halaman 117. Dan yang kedua kita akan membahas tentang hadis tentang etika dalam bertetangga.
berbuat baik kepada tetangga. Dan yang sekira-kira artinya dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dengan sebaik-baik tetangga di sisinya Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Berbagi makanan kepada tetangga, salah satu kebaikan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang bertetangga, salah satunya adalah saling memberikan makanan. Di Indonesia tradisi ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan saling memberikan makanan antara tetangga akan menciptakan keharmonisan satu sama lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad SAW sendiri mengajarkan kepada kaum muslimin di masa beliau, hendaknya apabila memasak makanan yang berkuah agar diperbanyak kuahnya supaya bisa dibagikan kepada tetangganya. Beliau bersabda yang sekira-kira artinya, jika kamu memasak kuah maka perbanyak airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jangan remehkan pemberian tetangga. Nah, apabila hadis di atas berkaitan dengan pemberian hadiah kepada tetangga, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula bersabda agar jangan sekali-kali kita meremehkan atau menghina pemberian tetangga kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya nisa'al muslimati la tahriqanna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai perempuan-perempuan muslimah, yang tadinya yang di atas, ya nisa al muslimati, wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahkironna, janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah tetangganya meskipun berupa ujung kaki kambing, walau firsana syatin. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jangan remehkan kebaikan tetangga juga, itu tidak boleh. Hal tersebut bahkan berkaitan juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang larangan untuk meremehkan suatu kebaikan. Beliau bersabda, An Abi Zurri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal maghrufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhil talqi. Akhrajahul Muslim. Yang sekira-kira artinya dari Abu Zar radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya janganlah kamu memandang rendah suatu kebaikan pun meski kamu sekedar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Dan yang hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang etika berpolitik. Nah, baik sahabat semuanya, ketika sunnah Abu Daud di dalamnya terdapat beberapa hadis yang berkenaan dengan etika berpolitik. Menurut penelusuran yang dilakukan terhadap kitab tersebut, ditemukan 6 etika politik adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kepemimpinan adalah amanah. Ini hadis nomor 2539. Inti dari isi hadis nomor 2539 adalah bahwa semua manusia adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Arti bahwa setiap orang yang memiliki potensi untuk kepemimpinan sesuai dengan ruang lingkupnya. Dan yang kedua, wajib berbaiat. Hadis ini nomor 2551. Baiat artinya berjabat tangan atas terjadinya jual beli atau berjabat tangan untuk berjanji setia dan taat. Adapun secara terminologi, baiat adalah pengikatan janji. Diikatnya janji setia
taat kepada seorang pemimpin, untuk selalu menaati perintahnya baik dikala senang ataupun terpaksa, serta menyerahkan segala urusan dirinya dan urusan kaum muslimin kepadanya dengan tidak menentangnya sedikit pun dalam urusan itu. Pelaksanaan baiat dilakukan dengan menjabat tangan kepemimpinan yang dibaiat, seraya mengatakan, aku membaiatmu atau aku membaiatmu untuk selalu mendengar dan taat di masa sulit atau mudah dan dikala senang ataupun terpaksa. Dan yang ketiga itu larangan korupsi. Hadis nomor 2554, orang yang telah mendapatkan gaji sesuai peraturan yang ada, lantas orang tersebut mengambil uang bukan haknya, maka disebut korupsi. Kata ini alam bahasa disebut riswah, sedangkan orang yang menyuap disebut, orang yang disuap disebut al-murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan yang menyuap. Yang keempat, larangan menerima hadiah. Hadis nomor 2557, pada hari raya Idul Fitri, pernikahan anak, kenaikan jabatan, ucapan selamat ulang tahun, mabruk, dan perayaan Natal, banyak hadiah yang diberikan baik berupa barang maupun uang. Yang kelima, uang melayani rakyat. Hadis ini nomor 2559, pemimpin itu memang tugasnya melayani sebagai pelayanan bagi orang-orang dipimpin, sehingga umat rakyat atau anggota merasa memiliki pimpinan karena semua kebutuhan dapat dilayani dan diselesaikan oleh sang pimpinan. Dan yang keenam, memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Hadis nomor 2652, budak pada zaman jahiliyah dan awal kerasulan Muhammad SAW merupakan manusia dapat diperjualkan kebaikan, diperjualbelikan bagaikan barang-barang dagangan. Mereka berada dalam genggaman sang majikan, dan majikan dapat berbuat apapun kepada budak. Dan yang berikutnya, hadis tentang etika menerima tamu. Pentingnya adab menerima tamu menurut Islam diperkuat oleh salah satu hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minuna billahi wa wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun adab menyambut tamu sebagai berikut: yang pertama, mengucapkan salam dan selamat datang, dan yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, dan yang ketiga, bersalaman dan menyambutnya, dan yang keempat, membuat suasana nyaman, yang kelima, menyajikan hidangan, dan yang keenam, menerima tamu ketika ada mahramnya, dan yang ketujuh, mengantar tamu saat pulang. Penjelasan hadis yang berikutnya yaitu hadis tentang etika dalam larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mencuri atau menggelapkan uang dari Baitul Amal, kas negara, dan zakat hari kaum muslimin jika disebut dengan al-ghulul berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, maka yang termasuk al-ghulul adalah sebagai berikut: A. Larangan mengambil yang bukan haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Serahkanlah benang dan jarum, hindarilah al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak nantinya." Beginilah anjuran dari Nabi Muhammad SAW melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya, walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum. Pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul, menganggap sebagai sesuatu yang sangat besar. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya
aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memukul unta yang melenguh-lenguh. Ia berkata, Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku akan menjawab, aku tidak akan memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku akan menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sesungguhnya aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seseorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku akan menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-bajunya yang berkibar-kibar. Ia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga. Dia berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Riwayat Imam Bukhari. Hadis yang berikutnya, hadis tentang itikad dalam berdagang. Hadis ini yang sekira-kira artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nantinya. Murah hati, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak berbohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, apabila berhutang tidak menunda-nunda pelunasannya, dan apabila menagih hutang tidak memberatkan orang yang sedang kesulitan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman bab Hifzuhu Al-Lisan 221. Tidak melupakan akhir. Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Artinya, akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara pula. Teman-teman semuanya, karena berakhirlah hadis tentang etika dalam berdagang, akan berakhirlah materi kita pada video kita di kali ini. Mudah-mudahan apa tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Saya Riki Armada Batubara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.